Elatur. Nah, pada sore hari ini kita kembali di channel YouTube Elatur untuk kita membahas histori tentang Epikuros. Nah, sebutan Epikuros pertama kali disinggung dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 18 yang bersamaan dengan sebutan Stoa. Kedua aliran atau golongan ini muncul pada waktu yang hampir bersamaan karena suatu paham atau ajaran. Sehingga pada kemudian hari disebut Epikurisme, yaitu suatu paham yang menganut filsafat kebahagiaan. Pendirinya adalah Epikuros yang dilahirkan di Samos 3401 sebelum Masehi. Ada yang menyebutkan dilahirkan di Attika. Dilihat dari asal dan hubungannya, ia bukan seorang aristokrat, namun ia melewatkan masa remajanya di Samos. Ayahnya adalah seorang warga pendatang dari Athena yang hidup miskin di Samos. Dalam penulisan nama, ia sering disebut Epikuros, namun ejaan di Alkitab menyebutnya Epikuros. Kebetulan arti namanya yang menunjukkan bahwa dirinya terlihat kurus karena sering sakit-sakitan hampir sepanjang hidupnya. Maklum, ia berasal dari keluarga miskin yang sederhana. Ajaran etisnya terdapat dalam pencarian kebahagiaan yang ia pahami sebagai kehilangan kesakitan, baik mental maupun fisik. Mungkin dari pengalaman sakitnya ini ia mendapat bahwa kesakitan mental lebih buruk karena kesakitan fisik yang pernah sekalipun akan segera reda dan dapat dikendalikan pikiran, atau berakibat pada kematian, atau Ahmad Asnawi 2014 tujuan. Adapun kehidupan tentang Epikuros, sumber utama ketegangannya adalah dari Diogenes Laertius. Adapun kehidupan tentang Epikuros, sumber utama keterangannya adalah dari Diogenes Laertius yang hidup pada 2000 Masehi. Keterangan yang diberikan lebih banyak hanya bersifat legendaris sebagai bantahan terhadap kaum Stoisme yang mengorbankan skandal Epikuros, tetapi malah membalikan pada diri mereka sendiri manakala mereka memuji diri sendiri yang bermoral tinggi. Ia menyatakan bahwa ia mulai mempelajari filsafat pada umur 14 tahun. Bertrand Russell menyebutkan bahwa pada usia 18 tahun atau sekitar saat meninggalnya Alexander, ia pergi ke Athena. Yang tampaknya ia mengesankan dari Athena diusir keluar dari Samos atau 322 sebelum Masehi. Keluarga Epikuros menjadi pengungsi di Asia Kecil, di mana Epikuros berkumpul kembali dengan mereka. Di Taos, apakah ada masa ini atau mungkin lebih awal, ia diajar filsafat oleh seorang bernama Eusebhannes yang agaknya adalah seorang pengikut Demokritus atau Bertrand Russell 2004-329. Disinilah ia mulai berkenalan dengan ajaran Demokritos. Walaupun filsafat Epikuros yang telah matang lebih banyak bersumber dari pandangan Demokritus ketimbang filsuf lain manapun, ia senantiasa memperlihatkan sikap yang melecehkan Eusebhannes, yang ia sindir dengan julukan si kerang. Pada tahun 310 sebelum Masehi, ia kembali ke Asia Kecil dan menjadi kepala suatu perguruan di Kolofon. Epikuros adalah seorang bertabiat baik dan menarik, mempunyai jiwa yang ulet, walaupun miskin dan selalu menderita. Ia berbahagia dan dapat menunjukkan jalan kebahagiaan bagi orang-orang lain. Namun, apa yang disebut bahagia itu adalah kesenangan di dunia ini. Hanya bahagia hidup di dunia. Dahulu kala, Epikuros di kalangan para pemikir tidak begitu dihargai. Mengapa? Itu pertama, karena ia selalu mengolok-olok filsuf-filsuf yang mendahului. Yang kedua, karena pikiran Epikuros tidak dapat dan penuh dengan kontradiksi, atau kari lengkapnya ada pada Dria Karga pada 2006. Di antara mereka yang menghargai Epikuros, tidak ada seorang ahli pikir yang berkeliber besar. Memang di antara ajaran-ajaran dari zaman kuno, Epikuros adalah doktrin yang terjauh dari metafisika. Jika pada dewasa ini kalangan neo-humanisme ada penghargaan terhadap itu barangkali berdasarkan pendirian yang mengenal hal agama atau religio dan pandangan tentang hidup di akhirat. Pada 311 sebelum Masehi, ia mendirikan sekolahnya. Pertama-tama di Mytilene, kemudian di Lamposophos. Sejak 307 sebelum Masehi dan seterusnya, di Athena di mana ia meninggal pada 270 sebelum Masehi atau pada usia 70 tahun. Kesehatan tidak cukup baik. Ia punya rumah dan sebuah kebun yang terpisah dari rumahnya. Di kebun itu ia mengajar. Oleh karena itu pengikut-pengikutnya terkenal dengan sebutan kaum filsafat kebun atau disebut juga filsafat taman. Di antara pengikut-pengikutnya adalah 3 saudara laki-laki. Namun di Athena yang mengerumuninya jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya murid-muridnya saja, tetapi juga teman-teman beserta anak-anak mereka, budak-budak dan wanita-wanita penghibur. Sekian Sobat Elatur, sedikit yang dapat kami jelaskan tentang histori Epikuros. Nah, selanjutnya kita akan bertemu pada video selanjutnya pada channel yang sama. Sampai jumpa dan selamat sore.